Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu Gamasi, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Gamasi FM, Gamasi 105,FM. Podcast ini Sambalu hadir untuk memenuhi keingintahuan Sambalu, juga masyarakat yang ingin lebih dekat bersama legislatornya, legislator DPRD Kota Makassar, khususnya di daerah-daerah pemilihan yang mencari mana ini Bapak Wakil Rakyatku. Nah, di sini nih kita cari jawabannya, bagaimana kita ingin tahu, kemudian kita ingin memahami, mengetahui apa kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan kita di DPRD Kota Makassar. Nah, Sambalu, di samping Kak Uni, ini ada Bapak Sangkala Sadiko. Ya, mudah-mudahan Uni tidak salah ucap nama beliau ini, nanti ditanyakan. Dan beliau ini dari Partai Amanat Nasional. Ya, kita langsung saja tanya. Assalamualaikum Pak Sangkala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Sangkala Sadiko ini populer dengan nama SS Bro. Betul. Iya, itu panggilan dari masyarakat, Pak. Itu awalnya adalah gelar dari yang diberikan oleh tim. Itu kalau SS Bro itu kan Sangkala Sadiko. Iya. Bro itu kan teman. Teman. Nah, Ya, inilah yang menjadi tren bagi kami di wilayah dapil kami sampai di DPR ini, itu juga yang menjadi panggilan kami di seharian di teman-teman di DPRD Kota Makassar. Iya, jadi itu keren Pak ya. Jadi anak-anak muda sekarang memang suka memanggil dengan menyebut dengan sebuah istilah-istilah kekinian. Jadi SS Bro ya, kita panggil dengan SS Bro. Betul. Itu inisial dari Sangkala Sadiko ya, sahabat dari Sangkala Sadiko. Tabe Pak, Uni cocokkan dulu di DPR ini, Bapak dapilnya dapil 3 ya? Dapil 3 Biringkanaya Tamalanrea. Iya, Biringkanaya Tamalanrea, dan sekarang di Komisi C. Ketua Komisi C. Ketua Komisi C di bidang pembangunan Pak ya. Betul. Iya. Nah, ini Uni mengikuti sekarang Bapak periode kedua ya. Periode kedua insya Allah masuk 3 di DPRD Kota Makassar, fraksi PAN. Iya, amin amin ya. Jadi ini berarti 9 tahun lebih Sambalu menjelang 10 tahun tugas-tugas sudah beliau lakukan ya di DPRD Kota Makassar, khususnya melayani untuk Tamalanrea dan Biringkanaya. Tapi ingat, Bapak SS Bro ini bukan hanya milik daerah itu, tapi milik warga Kota Makassar. Tempat untuk menyampaikan aspirasi kepada beliau, harapan-harapan kepada beliau. Tabe Pak, dari beberapa catatan rekaman, jejak rekam, ini Uni memantau Bapak ini konsisten mengawasi terhadap serapan anggaran di OPD maupun SKPD. Jadi ini kan memang bagian dari tugas Bapak, tetapi Uni memantau dalam catatan-catatan itu, Bapak konsisten untuk itu. Bisa dijelaskan sedikit itu Pak, kerja-kerja di situ? Iya, silakan Pak. Jadi terkait dengan itu sebenarnya itu adalah tupoksinya Banggar. Iya. Ya. Tetapi selaku pimpinan komisi itu berhak juga mempertanyakan tentang kaitannya dengan serapan-serapan anggaran yang dibebankan kepada SKPD atau mitra-mitra komisi masing-masing. Iya. Karena kenapa, dengan memahami serapan itu tentu kita bisa mengukur, menilai dan mengukur kinerja dari satu SKPD itu. Apakah betul-betul anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah kota yang mendapat persetujuan dari DPR itu apa betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Karena kenapa, serapan anggaran itu akan melihat, akan memberikan gambaran secara fakta bahwa kerja-kerja SKPD tersebut itu dilihat dari penggunaan alokasi anggaran. Yang kedua, bukan cuma sekedar menggunakan anggaran, tetapi harus dilihat apakah anggaran itu betul sesuai dengan peruntukan atau tidak, karena kita ini memiliki fungsi pengawasan. Di dalam fungsi pengawasan ini bukan cuma sekedar serapan anggaran, tetapi
yang kita awasi itu adalah penggunaannya. Apakah memang sesuai dengan rencana kerja anggaran yang sudah disepakati dan dimohonkan oleh SKPD tersebut. Iya, baik Pak. Jadi memang sebagai wakil rakyat itu tugasnya memang di sana Pak ya. Jadi Bapak meneliti satu demi satu program-program yang ada di OPD dengan SKPD. Biasanya di dalam sidang itu ada argumentasi, ada debat atau ada apa Pak? Bisa Sambaluga masih tahu? Iya. Yang namanya persoalan semacam itu lumrah terjadi. Iya. Karena kenapa? Itulah fungsi kita adalah fungsi pengawasan, di mana di dalam fungsi pengawasan itu betul-betul kita mau mengetahui sejauh mana tanggung jawab daripada SKPD tersebut. Karena kenapa? Di balik itu ada anggaran apakah betul-betul dilaksanakan dan maksimal sesuai rencana semula. Iya. Karena DPR ini hanya sekedar membahas anggaran sesuai yang dimohonkan oleh pemerintah kota. Dan anggaran setelah dimohonkan oleh pemerintah kota tentu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Iya. Kenapa? Karena kita mendapatkan persetujuan karena kita ini sebagai wakil rakyat, tentunya yang kita harus perjuangkan adalah rakyat. Iya. Nah, bagaimana nanti pengguna anggaran itu betul-betul memenuhi kepentingan dan harapan warga masyarakat. Baik Pak. Uni mungkin jangan dianggap kepo Pak, tapi masyarakat juga mau tahu. Pernahkah misalnya suatu saat atau kejadian Bapak dengan Bapak Ibu lainnya itu menolak atau tidak menerima dari sebuah program atau laporan? Pernahkah begitu Pak terjadi? Itu sering ini terjadi. Secara umum saja Pak, secara umum, tidak usah menyebut SKPD-nya. Itu pernahkah terjadi begitu Pak? Oh iya, biasa. Oh biasa. Biasa terjadi seperti itu. Iya. Artinya begini. Iya. Berbicara soal program, biasa kan kadang pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran dan sudah mencantumkan di dalam pagu anggaran. Iya. Tetapi penggunaan pagu anggaran itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab sehingga alokasi anggaran itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Contoh misalnya pada saat kemarin itu anggaran-anggaran infrastruktur yang ada di Kota Makassar yang dibahas oleh DPR itu tidak jalan seperti yang diharapkan, kaitannya misalnya dengan COVID kemarin. Iya, baik, karena COVID Pak anggaran itu mestinya kan sudah dibahas untuk anggaran-anggaran infrastruktur. Tapi karena berhubung sesuatu ada musibah terkait dengan COVID, akhirnya anggaran itu terjadi pengalihan anggaran, sehingga program sebelumnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada yang lebih dominan, lebih penting difasilitasi oleh pemerintah kota. Nah, kendalanya di bawah ini itulah tadi, masyarakat ini tidak memahami. Ketika sudah disampaikan apakah di dalam proses reses atau sosialisasi langsung ke masyarakat itu, mereka itu tidak memahami bahwa kenapa tidak jalan ini Pak Dewan, kenapa ini tidak sementara kita sudah dijanji-janji. Nah, inilah yang biasa menjadi perdebatan kita di masyarakat, tapi bagaimanapun juga sebagai wakil rakyat tentunya harus memberikan jawaban-jawaban yang bisa meyakinkan mereka. Baik. Nah, hal ini juga kita akan sampaikan kepada SKPD terkait bahwa masyarakat seperti ini. Tapi semua persoalan-persoalan seperti itu semuanya hampir teratasi dengan baik. Yang jelas bahwa masyarakat juga bisa memahami ketika diberikan gambaran-gambaran atau pemahaman-pemahaman secara detail. Iya, baik. Iya, Sambalu, ini masih awal ya penjelasan Bapak SS Bro sebagai jembatan kepentingan untuk banyak pihak. Jadi itu pengantar sedikit dan ada sudah di dalam isinya. Kita masih lanjut mau tanya. Tetapi bagi Sambalu yang mau bertanya boleh komen maupun chat ya ke 0811 411059 ya, 411059. Chat Maki nanti Uni sampaikan kepada Bapak Dewan kita. Iya, kita lanjut lagi kepada Bapak Sangkala Sadiko SS Bro. Iya. Tabe Pak, Uni tahu betul tugas-tugas dari Bapak Dewan itu ada 3 Pak ya, ada 3. Kemudian yang 3 ini
diaplikasikan atau diimplementasikanlah di dalam beberapa kegiatan Bapak. Ya, antara lain Kundapil, ada reses, ada silaturahmi, musrembang, kemudian ada sosper, itu bagian tugas-tugas Bapak. Nah, selama 9 tahun lebih ini, mau 10 tahun, apa yang Bapak rasakan kesan, kemudian hal-hal apa yang masyarakat publik sampaikan ke Bapak minta dibantu, minta diselesaikan? Silahkan Pak. Ya, kalau berbicara soal kepentingan dan usulan warga masyarakat itu sebenarnya ya lumayan banyak. Banyak. Ya. Iya. Tetapi bagaimanapun juga persoalan kepentingan masyarakat ini tentu ada tolak ukurnya. Artinya kalau masyarakat ini kan tidak memahami secara detail bahwa kemampuan pemerintah kota anggarannya seperti ini, mereka tidak tahu. Iya. Tetapi permintaan-permintaan warga masyarakat ya terkait misalnya infrastruktur, pendidikan, sosial, itu kan kita ini kan sudah bahas sedemikian rupa bahwa alokasi anggarannya itu sudah ditentukan sekian-sekian. Tapi masyarakat di bawah tidak memahami bahwa ya selain daripada wilayah kami, ada juga masyarakat lain yang menanti bantuan seperti itu. Sehingga atas kerjasama antara pemerintah kota dengan DPR inilah yang kita duduk bersanding untuk membicarakan bagaimana kepentingan warga masyarakat itu bisa terakomodir sebagaimana yang diharapkan. Begitu ya. Pak. Ya, ya, jadi itulah ya. Jadi banyak sekali Pak. Kemudian Bapak berdebat, kemudian memperjuangkan, lalu nanti bisa diakomodasi. Ya, diakomodir semua. Tetapi tentu ada yang tidak bisa Pak ya. Kalau yang tidak bisa itu Bapak janjikankah untuk di anggaran berikutnya atau bagaimana Pak? Atau jadi begini Pak, dijelaskan? Jadi begini, persoalan kalau kendala-kendala di bawah itu kan begini, terkait dengan menyangkut masalah infrastruktur, masyarakat di bawah ini maunya itu begitu diusulkan itu difasilitasi. Tetapi ada namanya jalanan itu memang tidak bisa difasilitasi karena adanya aturan yang mengatur. Misalnya jalanan itu tidak semua jalanan di Kota Makassar atau lorong di Kota Makassar bisa difasilitasi karena ada batasan yang mengatur bahwa itu apakah lokasi tersebut atau jalan itu sudah terdaftar menjadi milik pemerintah kota. Begitu Pak. Sehingga dengan demikian kalau masuk dalam catatan dalam katakanlah dia aset pemerintah kota, ya tentu bisa ada jalan untuk kita fasilitasi dalam bentuk anggaran, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat juga di bawah tidak terlalu memahami secara total. Yang penting diusulkan, yang maunya dilaksanakan. Nah, itu kendalanya, mereka tidak memahami bahwa untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah kota itu ada aturan-aturan yang mengatur. Nah, setelah kita sampaikan, memberikan pemahaman, ya mereka sangat paham bahwa oh ternyata tidak segampang itu bahwa semua usulan itu bisa difasilitasi. Karena terus terang begini Bu, persoalannya masyarakat ini tidak memahami bahwa begitu dia usulkan langsung tahun depan dieksekusi. Dilakukan. Kedua, persoalan anggaran ini kan sangat terbatas. Sementara jumlah yang mau difasilitasi lumayan banyak, sehingga antara pemerintah kota dengan DPR ini ya selalu membahas bagaimana ini juga daerah ini juga difasilitasi, ini juga daerah ini difasilitasi dan lain sebagainya. Karena kita ini kan di Kota Makassar ada 153 kelurahan, 15 kecamatan, tentu kan berapa RT RW yang harus mendapatkan pelayanan seperti itu, sehingga ini menjadi beban pemerintah berpikir bagaimana bisa mengakomodir dengan cara yang layak seperti itu. Baik. Banyak juga ya kelurahan kita, 153 kelurahan. Berarti RT RW itu ribuan ribuan pasti. Jumlahnya. Tabe Pak SS Bro, Sangkala Sadiko. Ya, jadi tadi Bapak menjelaskan tentang adanya batasan-batasan. Itu sebenarnya jalan, adakah bentuk batasan klasifikasinya Pak? Ada. Bisa ditahu Pak? Ya, jadi kan begini. Saya ambil contoh misalnya perumahan. Ya, perumahan itu
itu kan sesuai komitmen awal bahwa jalan dan fasilitas lapangan misalnya itu kan ada pasum pasos. Iya. Ini semestinya kan harusnya itu pasum pasos ketika ini rampung selesai semua, ini kan harusnya pasum pasos diserahkan kepada pemerintah kota. Iya. Nah, kalau sudah diserahkan oleh pemerintah kota terkait dengan jalan misalnya rusak, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Iya. Tapi ketika jalan ini belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah kota, ya tentu pemerintah kota tidak punya hak untuk memfasilitasi perbaikan jalan itu karena jalan tersebut itu bukan milik pemerintah kota, artinya belum terdaftar selaku aset pemerintah kota. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau ada sebuah perumahan di mana pengembangnya belum menyerahkan fasum dan fasosnya, berarti itu belum bisa meminta bantuan jalannya diperbaiki. Begitu Pak, kalau dia belum menyerahkan ke pemerintah kota? Sebenarnya untuk meminta bisa saja. Bisa saja dia meminta, tetapi inilah yang menjadi kendala di kalangan masyarakat sehingga biasa terjadi selisih pendapat, tapi bagaimanapun juga kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sebenarnya ada juga jalanan, Bu, sepanjang jalan itu belum diserahkan ke pemerintah kota, itu belum bisa dialokasikan anggaran untuk pembenahan atau perbaikan infrastruktur. Oh, begitu Pak. Jadi sepanjang tidak terdaftar di dalam aset pemerintah kota itu tidak akan bakal, karena meskipun masyarakat mengusulkan ke pemerintah kota, diusulkan biasa kan dinas terkait itu sudah mengukur, sudah foto, sudah survei, tetapi ujung-ujungnya kan dilaporkan ke pemerintah kota di badan aset daerah apakah yang lokasi dimaksud ini sudah menjadi aset atau tidak. Nanti kan kalau dia jawab ini belum terdaftar selaku aset pemerintah kota, sehingga pastilah tidak difasilitasi karena ini anggaran ada pertanggungjawabannya. Ini kan anggaran negara. Baik, jadi kita bisa memahami itu. Kalau Sambalu berada di sebuah lokasi perumahan, pengembangnya belum mengurus itu, ya sabar dulu ya Pak, diminta bersabar dulu kalau ingin mengajukan perbaikan fasilitas umumnya, jalannya dan lain-lain. Tabe, ini Bapak Sangkala Sadiko Sambalu itu berada di Komisi C bidang pembangunan, makanya dari tadi kita bahas tentang pembangunan terus ini. Ini wilayah Tamalan Rea dan Biringkanaya. Ini dua wilayah Pak, kan masyarakatnya banyak sekali. Iya. Kemudian di kedua daerah ini banyak sekali perumahan. Ya, Bapak bisa menjelaskan apa yang muncul dari masyarakat yang paling banyak, misalnya di Biringkanaya Pak? Iya. Kalau berbicara soal masalah di Biringkanaya, khususnya apalagi ini menghadapi musim hujan, itu Biringkanaya Tamalan Rea ini ya termasuk banyak menghadapi kendala-kendala antara misalnya banjir. Banjir di mana-mana, sehingga masyarakat Makassar itu khususnya Biringkanaya ini itu pada direpotkan karena kenapa, terus terang di Biringkanaya di musim hujan itu ada beberapa lokasi-lokasi tertentu itu yang rawan dengan kebanjiran begitu. Begitu Pak ya, jadi wilayah sana itu problemnya masalah air kebanjiran ya. Tetapi kalau di musim kemarau juga problem air banyak di sana Pak, banyak juga yang kekurangan air. Jadi memang nampaknya Biringkanaya, apalagi juga di Tamalan Rea ya Pak, daerah kawasan industri sana, kalau musim kemarau juga problemnya airnya tidak lancar, airnya tidak mengalir. Iya, baik. Itu Sambalu. Ya, silakan ya Sambalu yang mau tanya-tanya ke Bapak SS Bro ya, Bapak Sangkala Sadiko. Tabe, Uni bisa tanya-tanya pribadi sedikit Pak? Iya. Iya, Bapak punya anak sudah besar-besar Pak? Iya, sudah pada besar, sudah berkeluarga. Oh, berkeluarga, berarti mereka semua adalah pemilih di dalam pemilu. Ya, betul. Iya. Ini banyak, berapa orang anak Bapak Pak? Ada 5 orang. 5 orang, wah lumayan ya. Jadi kalau sudah berkeluarga, Bapak punya 5 menantu dan 5 anak, juga keluarga besar Bapak. Nah, Tabe, apakah anak-anak ini
anak-anak Bapak, menantu Bapak, kan semuanya punya komunitas masing-masing. Ya. Ada yang di tempat kerjanya, ada yang di lingkungan rumahnya, pokoknya semua punya komunitas banyak. Ya. Apakah itu biasa Bapak ajak rapat untuk menyampaikan Bapak punya tujuan ke depan, tujuan untuk melayani rakyat ini? Jadi kalau berbicara soal tanggung jawab dan tugas kami itu sudah pasti. Iya. Sudah pasti. Karena kenapa? Warga masyarakat kami undang atau tidak tetap selalu berhubungan dengan kami. Iya. Kami ini, saya tidak tahu anggota DPR lainnya. Iya. Kalau kami ini, jangankan di siang hari, malam pun warga nelpon ke saya. Ya. Iya. Pokoknya, apa yang diteleponkan oleh warga masyarakat ini, ya Iya. macam-macam malah. Tetapi ya apakah misalnya dia sakit, minta masuk rumah sakit, dia tidak punya KIS, dan lain sebagainya, itu kadang yang menjadi bahan warga masyarakat untuk berkomunikasi dengan kami. Iya. Apakah misalnya warga masyarakat itu ya misalnya PDAM-nya tidak lancar, terus lampunya mati, Iya. ya banyak lah yang baik. misalnya ada yang meninggal minta difasilitasi untuk kuburan, ambulans gratis, itu kami lakukan. Padahal sebenarnya kalau fungsi kami hanya 3. Iya. Ya, fungsi kami kan 3, fungsi legislasi, kontrolin, dan budgeting. Iya. Tetapi seorang wakil rakyat, ya oleh masyarakat ini memandang bahwa anggota DPR itu semua tahu di segala lini. Tetapi bagaimanapun juga kita harus memahami bahwa kita selaku wakil rakyat, mau atau tidak mau, tahu atau tidak, terkait dengan persoalan masyarakat itu, kita harus memahami. Iya, memahami bahwa masyarakat itu adalah kendaraan menuju kita, maksudnya menuju ke tempat kami, misalnya ke DPRD Kota Makassar. Baik. Ya, jadi memang itu harus tahulah. Seorang anggota DPR itu harus bertindak sebagai pemberi bantuan informasi segala aspek gitu. Baik. Ini Uni cuma bertanya saja, Pak. Bapak kan juga Bapak kan juga manusia. Kadang-kadang ada rasa lelah. Warga bisa kami bayangkan mengeluh ke Bapak. Apakah ada rasa di dalam hati, begitu kayak mengeluh, kayak dalam tanda petik itu bosan ya Pak, karena tiap hari dijejali, apalagi dalam waktu yang lama. Adakah kadang-kadang muncul seperti itu Pak? Jadi kalau berbicara soal keluhan-keluhan itu pasti Pak, pasti. Iya. Tetapi kita juga harus memahami bahwa kita sebagai umat manusia itu kita harus tolong menolong. Yang kedua, kita harus juga menyadari bahwa keberadaan kami ini tidak terlepas dari persoalan respon masyarakat, respon rakyat. Rakyat ini butuh bantuan, ya kita bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya bukan berarti nanti dikasih uang baru mereka senang, tetapi apa yang diinginkan oleh masyarakat itu ketika diberikan bantuan solusi, mereka sangat senang seperti itu. Baik. Jadi persoalan menyangkut capek bagaimana, ya kita kondisikan saja seperti itu. Iya. Jadi Bapak tidak pernah lelah ya Pak, ini menjadi jembatan kepentingan banyak pihak. Tidak pernah lelah ya Bapak SS Bro untuk melayani masyarakatnya. Kalau lelah tidak mungkin bisa sampai ke 10 tahun ini. 9 tahun menjelang 10 tahun. Itu yang Uni ingin gali dari Bapak SS Bro. Jangan marah ya Pak. Ya, oke. Baik Sambalu, jadi Sangkala Sadiko ini dari PAN sudah menyampaikan beberapa kerja-kerja. Nah, kalau reses itu kan ada jangka waktunya Pak ya. Setahun itu sekian kali. Kemudian sudah lama ini. Tentu Bapak banyak mengenal karakter dari masyarakat, dari komunitasnya Pak. Misalnya Tabe, perempuan, komunitas perempuan, kemudian bapak-bapak atau para mudanya yang sekarang disebut dengan Gen Z. Nah, bagaimana Bapak memetakan ini? Ini semua adalah perlu dilayani. Iya, silakan Pak.
Jadi betul apa yang Ibu katakan bahwa di masyarakat itu dengan berbagai etnis itu memang beragam karakter-karakter yang kita jumpai. Iya. Tetapi bagaimanapun juga karakter itu kita harus mengkondisikan karena masyarakat di satu sisi dengan di sana itu beda. Misalnya di lokasi lingkungan perumahan itu beda dengan perkampungan biasa atau perumahan biasa, itu beda. Sehingga dengan demikian ya pandai-pandainya kita lah membawa diri bagaimana kira-kira bisa memahami karakter di satu tempat dan tempat lain, karena Biringkanaya ini adalah salah satu kecamatan yang terbanyak wilayah perumahannya. Di dalam titik-titik perumahan ini berbagai karakter masyarakat. Misalnya di masyarakat itu ada grup senang, ada majelis taklimnya, ada grup seninya. Ya, tetapi ini kami harus memahami, ya paling tidak harus siap jawaban ketika kami ditanya. Karena tumpuan masyarakat itu menganggap bahwa kami adalah semuanya bisa melakukan seperti itu. Meskipun sebenarnya tugas kami tidak seperti itu, tapi kami harus memahami bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat bertanya kepada kami, kami harus memberikan jawaban yang sekira-kira bisa memberikan pemahaman, karena itulah ketika masyarakat paham dengan penjelasan kami, itulah yang membuat mereka simpati dengan kami. Baik. Iya, Sambalu, kita coba buka sedikit catatan ya di chat yang ada. Ini Tabe. Tetap semangat Pak Ketua. Iya. Ya, ini katanya Pak Ketua, apakah bisa sampai pada pucuk pimpinan, ya, misalnya dari karir yang ada, katanya. Saya adalah pengagum Pak Ketua, Pak SS Bro. Jadi ini pengagum Bapak ini. Mungkin maksudnya Bapak nanti bisa jadi ketua DPR, ya, bisa seperti itu. Dari karir yang ada di dunia politik ini, kan Bapak dulu apakah memang memulai dari anggota biasa atau bagaimana? Bisa cerita sedikit, Pak? Jadi begini. Iya. Ini pertanyaannya sedikit agak-agak anu ya. Iya. Mendorong ini Pak untuk maju. Iya, tapi kan memberikan satu motivasi bagi kami. Iya. Tentu kalau berbicara soal itu, apalagi menjelang pesta politik ini yang akan datang, tentu harapan-harapan masyarakat dengan berbagai kepedulian, perhatian kami kepada masyarakat selama ini, tentu dengan berbagai bantuan-bantuan seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya meskipun kami lelah tapi memberikan pelayanan, tentu masyarakat ini sangat mengharapkan bahwa mudah-mudahan Pak Dewang ini terpilih kembali. Karena kenapa? Dia sudah merasakan bahwa keberadaannya itu betul-betul memberikan respon baik bagi kami. Kalau berbicara soal harapan, ya kaitannya dengan pemilu ini, dan biasa masyarakat mengatakan bahwa Pak Dewan kira-kira bagaimana, karena Bapak sudah pernah jadi anggota biasa, terus naik wakil ketua komisi, terus sekarang naik ketua komisi. Ya tentu kalau berbicara urutan-urutan itu mungkin satu langkah lagi, sehingga sampai di puncak. Kadang masyarakat berharap, ya bagaimana kira-kira kalau Bapak jadi ketua, Bapak jadi ketua DPR, karena selangkah lagi sudah sampai di titik tertinggi, puncak tertinggi. Itu harapan masyarakat mereka. Tetapi bagaimanapun juga selalu saya canamkan bahwa apapun yang menjadi harapan dan doa masyarakat itu kuncinya ada di hati masyarakat. Berarti kembali pada masyarakat ya Pak. Nah ini untuk Dapil 2 Tamalan Rea Biringkanaya, Dapil 3 maaf ya, Dapil 3 Tamalan Rea Biringkanaya, ini Sambalu bisa mengawal Bapak SS Bro ini. Ini kan tahun ke-10, berarti masih ada satu periode lagi ke depan, dan bisa sampai pada titik yang kita inginkan sama-sama ya, bisa bersama rakyat, menjembatani kepentingan rakyat. Nah, Tabe Pak, ini kita main-main Pak, tetapi di dalamnya serius ya Pak. Dan Sambalu yang mendengar, kemudian yang melihat, ini yang menilai. Ya, jawabannya itu dengan alasan Bapak. Ada 2 kata Pak. Kata ini sederhana sekali, selalu Bapak ucapkan ketika berhadapan dengan publik, dengan masyarakat. 1 katanya itu adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesejahteraan.
Nah, Bapak dari Partai PAN, Bapak Sangkala Sadiko, ini mengutamakan yang mana Pak? Atau Bapak punya pilihan lain dengan alasan-alasannya? Silakan Pak. Ya, kebetulan saya ini kan sebenarnya bukan dari komisi itu. Iya. Nah, kalau berbicara dari dua itu mestinya semuanya harus jalan itu. Semuanya harus jalan. Pendidikan dan kesejahteraan itu harus berjalan sejajar seperti itu. Karena kenapa? Untuk mencapai yang namanya puncak kesejahteraan tidak dilatar belakangi dengan pendidikan, bakal kesejahteraan itu tidak akan bisa kita capai dengan sukses. Iya. Nah, sehingga dengan demikian peran kami ini adalah bagaimana masyarakat ini, kami selaku wakil rakyat memberikan motivasi dan harapan supaya bisa menikmati yang namanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan tentu kehidupan mereka itu bisa baik, akhirnya ya wujudnya itu bisa sejahtera seperti itu. Iya, berarti Bapak fokus pada keduanya Pak ya? Iya. Iya, oke. Silahkan Sambalu simpulkan sendiri ya kepada penjelasan dari Bapak Sangkala Sadiko. Bisa satu pertanyaan lagi Pak? Silakan. Iya, tentang ini kan Bapak di Komisi Pembangunan ya, Komisi C ya. Nah, berarti bagaimana bisa masyarakat juga, salah satunya itu poinnya masyarakat bisa hidup di rumah yang layak. Nah, ini program-program bedah rumah kan masih banyak warga yang miskin dan ekstrim sekarang ini, miskinnya ekstrim. Nah, bedah rumah ini bagaimana menurut Bapak? Perlukah ditingkatkan ke depan, lebih masif lagi Pak? Ya, jadi saya kira begini, persoalan menyangkut masalah bedah rumah yang istilah kerennya sekarang, saya pikir itu adalah salah satu program pemerintah, di mana program ini sangat membantu warga masyarakat. Kenapa? Karena ya di masyarakat kita ini kalau berbicara soal tingkat kemiskinan ya masih adalah seperti itu. Iya. Nah, sehingga Komisi C ini, saya selaku pimpinan Komisi C di dapil kami ini tetap mengedepankan bagaimana masyarakat yang betul-betul ingin membutuhkan bantuan, ya itu kami fasilitasi dengan dinas perumahan. Karena di dinas perumahan kebetulan mitra kami fasilitasi kayak seperti kemarin ini untuk tahun 2023 kami juga setelah membantu masyarakat mendapatkan bantuan biaya perbaikan rumah. Ya, meskipun nilainya tidak besar, tetapi yang jelas adalah perubahan, adalah manfaat, ya ada manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Termasuk di Biringkanaya Malandria kemarin ini ada kalau tidak salah 11 perumahan, 11 warga masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar yang saya mediasi. Oh iya. Ya, jadi Bapak akan terus memperjuangkan Sambalu ini untuk bagaimana bisa tinggal di rumah yang layak, yang baik, yang sehat tentunya, rumah tidak mewah tetapi layak dan sehat. Itu yang paling utama. Ya, terima kasih Pak Sangkala Sadiko. Ini banyak hal-hal penting yang bisa ditangkap oleh Sambalunya Gamasi, pendengar Radio Gamasi yang juga menunggu-nunggu Bapak ini. Kapan Bapak Sangkala Sadiko ini hadir? Nah, hari ini nanti sudah bisa terjawab. Tabe Pak, kita kasih closing. Apa pesan Bapak kepada Sambalu sebelum kita tutup acara ini? Silakan Ye. Jadi yang dapat kami simpulkan, yang dapat kami berikan gambaran adalah acara seperti ini, acara Sambalu ini sebenarnya memasarkan kami anggota DPR kepada masyarakat. Tentu masyarakat bisa menilai bahwa seorang anggota DPR itu yang notabene adalah wakil rakyat, tentu harapan masyarakat kehadirannya itu betul-betul bisa diharapkan membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya. Jadi di sini akan kelihatan dari tayangan acara ini bisa memperlihatkan dan mempertontonkan kepada masyarakat kredibilitas seorang anggota yang betul-betul diharapkan bisa membawa responisasi masyarakat
bukan cuma sekedar menyandang nama anggota dewan, tetapi anggota dewan itu bagi saya itu sakral ya. Kenapa? Sakralnya itu bukan cuma sekedar menyandang nama, tapi bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa dibawa dan diperjuangkan sebagaimana harapan masyarakat. Ya. Baik, seperti itu ya. Ya, Sambalu, terima kasih kebersamaan Tak Sangkala Sadiko, SS Bro dari PAN yang punya dapil Tamalan Rea, Biringkanaya sudah menyampaikan beberapa hal yang bisa kita pahami dan kita ketahui. Banyak pencerahan yang kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Sangkala ini bisa menuju menjadi jembatan kepentingan kita ke depan ya, Sambalu, dan kita mendoakan juga mendukung beliau supaya selalu sehat dan tetap semangat, Pak ya. Iya, sukses selalu Bapak Sangkala Sadiko, dan sampai ketemu lagi pada lebih dekat bersama legislator Makassar. Amin. Pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.